Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa yang budiman, sebelum saya berbagi pengetahuan, izinkan saya mengingatkan kita semua untuk senantiasa memperhatikan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Para pemirsa, hari ini saya akan berbicara mengenai 4 jalan menjadi hebat dan berprestasi sebagai usaha membangun budaya kerja keras secara holistik. Para pemirsa yang budiman, kita sering mendengar bahwa berbahagialah kita terlahir sebagai manusia. Dalam Sara Samuscaya Seloka 4 disebutkan, apan iking dadi wong utama juga ia nimitaning mangkana wenang ia tumulung awaknya saking sengsara. Maka sadanang subo karma inganing kota maning dadi wong iko. Maksudnya begini, berbahagialah kita terlahir sebagai manusia, karena kita bisa menolong diri kita dari keterpurukan, dari kesengsaraan hidup. Mengapa bisa begitu? Karena manusia memiliki 3 hal penting. Ketika kita di sekolah diajarkan konsep Tripramana. Apa itu? Bayu, Sabda, Idep. Ada ciptaan Tuhan yang hanya dikaruniai satu elemen saja, satu unsur saja, yaitu bayu. Apa itu? Tumbuhan, tanaman. Dia hanya diberi kesaktian oleh Tuhan satu. Apa itu? Bayu, energi. Ya. Yang kedua, ada makhluk yang diberi 2 kekuatan, yaitu binatang, makhluk hidup. Diberi apa oleh Tuhan? Diberi bayu dan sabda, energi dan suara. Yang ketiga, yang paling sempurna di dunia ini ciptaan Tuhan adalah manusia. Karena dia diberikan 3 kekuatan utama yang disebut bayu, sabda, dan ida. Tuh. Manusia dibedakan dari binatang karena dia punya ida, pikiran. Tentu Seloka Sara Samuscaya Seloka 4 tadi menyebutkan, berbahagialah engkau hidup sebagai manusia, karena kau bisa menolong dirimu sendiri dari kesengsaraan. Karena engkau diberikan hidup, pikiran. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di sekolah dari sejak SD sampai barangkali mahasiswa, kita sering diajarkan dengan catur marga.
4 jalan cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang pertama katanya apa? Yang pertama Bhakti Marga. Yang kedua Karma Marga. Yang ketiga Jnana Marga. Yang keempat Yoga Marga. Ini pelajaran dari SD, SMP, ya, SMA sampai mahasiswa. Diingat-ingetin lagi. Dan hari ini saya kembali mengingatkan kita semua bahwa ada 4 cara dalam Hindu dalam mendekatkan diri dengan Tuhan. Hanya saja seringkali ada dalam pikiran kita bahwa keempat cara ini berjalan sendiri-sendiri. Kita bebas melaksanakan cara. Kita bebas memilih cara untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Boleh dengan bakti melakukan dengan cara persembahan. Membuat persembahan, mengaturkan persembahan itu dengan cara bakti. Kita boleh mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara bekerja dan melayani sebaik-baiknya. Jadi kira-kira ini karma marga. Ya. Kerja keras. Ya. Melayani sebaik-baiknya. Kita juga boleh mendekatkan diri dengan Tuhan melalui jnana. Menghafalkan seloka-seloka, menghafalkan mantra-mantra. Sebelum makan ucapkan mantra, ya. Trisandi setiap hari 3 kali sehari. Itu jnana. Yang keempat, ada orang yang memilih cara atau jalan dengan yoga marga. Apa itu? Tidak lain adalah melaksanakan yoga, bermeditasi, bersemadi, berjapa. Ya, jadi 4 cara. Para pemirsa dan adik-adik, sayangnya begini. Acap kali kemudian cara itu membuat seolah-olah satu sama lain saling bertentangan. Orang yang melaksanakan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan cara bakti seolah-olah sudah cukup. Malahan ada kesan dia tidak perlu menghafalkan mantra, membaca seloka, tidak perlu meditasi, tidak perlu japa. Atau sebaliknya, orang yang belajar mantra, belajar seloka, menghafal seloka, melantunkan seloka, seolah-olah, sekali lagi seolah-olah tidak perlu melaksanakan upacara. Cukup yoga, meditasi, mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena Tuhan ada pada diri kita. Nah, kira-kira begitu kan? Jadi seolah-olah Bhakti marga, karma marga di satu pihak berhadapan-hadapan dengan jnana marga dan yoga marga. Yang lebih parah lagi ketika ada orang yang beranggapan
bahwa cara mendekatkan diri dengan berupacara, melaksanakan berbagai upacara, melaksanakan dengan berbagai kerja dan pelayanan, itu dianggap sebagai bentuk-bentuk agama tradisional, bertentangan dengan orang yang belajar jenana dan yoga marga sebagai representasi atau contoh masyarakat modern. Jadi orang bertentangan begitu. Saya masyarakat modern, saya hidup di kota, lebih baik saya jenana menghafalkan sloka, mantra, dan yoga. Tidak perlu upacara. Nah, kata tidak perlu itu menunjukkan bahwa ada pemilahan, ada polarisasi antara Bhakti Marga, Karma Marga di satu pihak dengan Jenana dan Yoga Marga di pihak yang lain. Bagaimana sebaiknya kita memahami, menafsirkan catur marga itu? Tadi ada polarisasi. Terjadi seolah-olah ada orang membenturkan antara dua cara ini dengan cara ini. Malahan ini agama modern, itu agama tradisional. Itu agama boros, cara itu adalah boros, ini lebih efisien. Nah, bagaimana sebaiknya kita menafsir, memberi arti terhadap catur marga itu atau 4 cara itu? Saya berdiskusi dengan Profesor Dr. Wayan Sukeyase. Ya, yang menekuni sastra. Diskusi tentang Buana Koso. Diskusi tentang Aji Sangkil. Ya. Dalam diskusi itu saya mendapat inspirasi untuk memaknai ulang, memberi arti terhadap 4 cara itu. Begini, yang pertama, kita dalam hidup ini selalu pasti akan bekerja. Betul nggak? Betul nggak? Jadi bekerja nggak, Ustaz? Ya. Hidup ini pasti dilengkapi dengan kerja. Tapi manusia dengan wiweka dan idepnya kemudian memilah-milah mana jenis kerja yang memberi manfaat. Ini tempatnya. Mana jenis pekerjaan yang tidak memberi manfaat, malahan harus dihindari. Itu sebabnya dalam agama Hindu dikenal Subha Karma dan Asubha Karma. Jenis pekerjaan yang harus dilakukan, jenis pekerjaan yang harus dihindari. Subha Karma, Asubha Karma. Itu pertama. Karena kita hidup ini harus bekerja, maka ya, disebutkan di dalam konsep karma itu, setiap umat hidup yang melaksanakan usaha mendekatkan diri dengan Tuhan atas dasar karma harus memiliki 3 syarat penting. Yang pertama, disiplin. Yang kedua, bertanggung jawab. Dan ketiga, jujur.
Kalau kita semua bekerja diikuti dengan 3 sifat ini. Disiplin, bertanggung jawab, jujur, Anda akan menjadi pekerja hebat. Kalau rekaman, kalau pentas, jam 7 malam, jam 6 sudah harus siap. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang berprestasi dalam kerja kalau kita tidak disiplin? Setuju? Disiplin, bertanggung jawab, dan jujur. Kalau ini kita miliki dalam konsep karma marga, maka kita telah melaksanakan swadharma dalam rangka dan proses mendekatkan diri dengan Tuhan. Terus apa hubungannya dengan bakti? Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang budiman. Pekerjaan yang dilandasi oleh kecintaan terhadap pekerjaan itu, dedikasi terhadap pekerjaan itu, dan motif sebagai pelayan, maka hasilnya jauh lebih baik dibandingkan dengan tidak orang bekerja tanpa mencintai pekerjaan itu. Tadi adik bilang bisa rekaman foto model dari pagi sampai malam, tapi tidak ada rasa capek. Kenapa? Karena dia mencintai pekerjaan itu. Coba Dewangkara dikasih pekerjaan, tapi Dewangkara sendiri tidak menyukai pekerjaan itu, apalagi mencintai, maka belum 3 jam pasti capek. Tapi begitu dia suruh cereng, nggak terasa sampai subuh, nggak merasa capek. Kenapa? Karena dia mencintai pekerjaan itu. Karena dia cinta pada pekerjaan itu, maka dia melaksanakan pekerjaan itu dengan penuh dedikasi. Ya? Dengan penuh dedikasi. Dan malahan sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan. Itu, ya. Ini tafsir baru. Kerja yang dilandasi oleh kecintaan terhadap pekerjaan itu pasti tidak akan pernah merasa capek. Ya. Dewangkara capek nggak? Kalau disuruh nganter jemput pacar setiap saat, capek nggak? Enggak. Karena apa? Iya, karena suka. Ya, sama. Dalilnya begitu. Lemah petang dunia dengan, ya, jemput nganter pacar nggak capek-capek dia. Apa? Karena dia mencintai. Setiap orang yang mencintai pekerjaannya, dia akan jauh berpotensi berprestasi ketimbang orang yang tidak mencintai pekerjaannya. Terus yang ketiga, jenana. Apa hubungannya dengan jenana? Coba. Bekerja disiplin. Bertanggung jawab terhadap kerja. Ditambah kemudian mencintai pekerjaan itu.
kalau tidak punya pengetahuan tentang pekerjaan, jenis pekerjaan itu kira-kira bisa berprestasi enggak? Tidak. Dewangkara di samping kuliah, di waktu-waktu senggang, menanam jahe merah, menanam porang. Apakah dia bisa berhasil kalau dia tidak punya pengetahuan tentang porang, tentang jahe merah? Dasarnya adalah jenana. Kalau dia ingin menjadi insan yang optimal, dia harus melengkapi disiplin kerja, kecintaan terhadap kerja dengan pengetahuan tentang kerja itu. Ya. Dua pembantu diberi tugas nyetrika. Yang satu berpengetahuan tentang tata cara nyetrika. Yang satu sama sekali tidak. Walaupun sama-sama punya dedikasi, punya niat baik untuk bekerja, punya semangat mencintai kerja, hasilnya akan beda antara yang satu punya pengetahuan dengan yang satu tidak punya pengetahuan. Yang satu setrikanya bolong baju karena apa? Karena dia tidak tahu membedakan nyetrika wool dengan nyetrika jeans. Panasnya sama. Yang satu tahu, yang satu ketika nyetrika jeans boleh panas, tapi kalau wool turunin panasnya. Ini orang berpengetahuan. Kualitas hasilnya juga akan berbeda. Sampai di sini paham? Oke, good. Ya. Nah, akhirnya jika pekerjaan itu dilandasi oleh kecintaan terhadap kerja, kemudian pengetahuan atas pekerjaan itu, niscaya Anda akan memperoleh kepuasan, kebahagiaan. Ini yang disebut yoga marga. Tujuan yoga, meditasi, japa, ya, itu adalah mencapai kebahagiaan di dalam. Kalau pekerjaan kita bagus, kita mencintai kerja, kita bekerja atas dasar pengetahuan yang baik dan benar, maka kita akan memperoleh kepuasan dan kebahagiaan. Kalau kita ingin sebagai insan Hindu yang berprestasi, maka 4 cara ini tidak boleh dipisahkan. Itu ya, bahwa bakti berjalan sendiri, bahwa karma berjalan sendiri, bahwa jenana berjalan sendiri, dan yoga berjalan sendiri. Melainkan dia harus ditafsir sebagai 4 kekuatan yang bergerak secara simultan dan holistik menjadi satu kesatuan. Ya. Itulah sebabnya ketika kita sepakat untuk membuat 4 komponen itu menjadi sebuah kekuatan yang menjadi satu, maka ini paralel dengan perintah Weda. Di dalam Rig Weda Mandala 4, Sukta 33, Sloka 11 disebutkan para dewa menolong orang-orang yang tidak pernah dilelahkan oleh kerja keras. Ngerti maksud? Para dewa akan menolong orang-orang yang tidak pernah lelah oleh kerja keras. Sing taen mengeluh, Tuhan akan menolong. Ya? Gak pernah mengeluh, gak pernah merasa berat. Kerjakan dengan tulus. Maka
Di Rigveda Mandala 4, Sukta 33, Seloka 11 itu jelas sudah disebutkan. Di dalam Atharva Weda Kanda 20, Sukta 18, Seloka 3 juga disebutkan. Yang Widi menyayangi orang yang bekerja keras. Ia tidak menyukai orang yang malas. Mereka senantiasa sadar terhadap dharma. Jadi orang yang seperti itu kerja keras, sadar dengan dharma untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Tuhan itu hanya sayang dengan orang-orang seperti itu. Tuhan tidak akan pernah sayang sebagaimana sayangnya kepada orang yang bekerja keras terhadap mereka yang nengkul saja setiap hari. Ini penting. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pesan penting apa yang kita dapatkan? Petik dari sesuluh ini. Yang pertama, para pemirsa, belajar dan memaknai sesuatu secara holistik jauh lebih komprehensif dibanding memaknai sesuatu secara parsial, sendiri-sendiri. 4 cara catur marga sebagai sebuah cara mendekatkan diri dengan Tuhan akan memiliki efek optimal jika dimaknai sebagai 4 kekuatan yang harus disatukan. Bukan sebaliknya dipertentangkan. Demikianlah para pemirsa, tafsir ini kami lakukan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi inspirasi bagi kita semua untuk menjalani hidup ini. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi